Halo semua, jumpa lagi bersama saya di Rongpulu. Hari ini kita akan membuat bugis ketan hitam. Di video sebelumnya sudah saya tayangkan cara membuat bugis ketan putih. Antara bugis ketan hitam dan bugis ketan putih, cara membuatnya sama. Yang berbeda adalah dalam komposisi bahan keringnya. Untuk isian bahan unti kelapa, videonya sudah saya tayangkan secara terpisah. Mari kita lestarikan makanan tradisional Indonesia. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 100 ml air matang suhu ruang, 2 saset santan instan kemasan 65 ml sehingga total menjadi 130 ml. Tuang santan instan ke dalam air matang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Tuang ke dalam panci kecil. Tambahkan 10 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan. Masak hingga mendidih dengan api sedang. Selama memasak, santan harus diaduk terus agar tidak pecah. Setelah mendidih, matikan kompornya. Santan tetap kita aduk untuk beberapa saat untuk mengurangi uap panasnya. Setelah uap panas berkurang, santan kita saring. Kita sisihkan terlebih dahulu hingga dingin. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 100 gram tepung ketan putih, 80 gram tepung ketan hitam, 50 gram tepung tapioka, 1 saset vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Tuang larutan santan yang sudah dingin sedikit demi sedikit secara bertahap. Aduk hingga menjadi adonan yang halus, lembut, dan mudah dibentuk. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Saya bagi ke dalam 2 tahap, bergantian dengan larutan santan. Untuk penggunaan larutan santan, bisa saja di beberapa tempat akan berbeda, tergantung dari penyerapan tepung ketan itu sendiri. Santan yang sudah kita siapkan bisa jadi akan bersisa sedikit atau akan terpakai seluruhnya. Nah, ini adonan sudah siap untuk dibentuk. Dan ini adalah unti kelapa. Untuk bahan isian bugis ketan hitam sudah saya siapkan sebelumnya. Panci kukusan saya beri alas daun pisang yang sudah dioles dengan minyak sayur agar bugis tidak lengket. Siapkan juga minyak sayur untuk bahan olesan telapak tangan kita pada saat membentuk adonan agar tidak lengket. Ambil adonan atau bisa pula ditimbang sekitar 22 gram.
Dibulatkan, kemudian pipihkan seperti ini. Letakkan unti kelapa di bagian tengahnya. Ini saya pakai 1 sendok sampai 1,5 sendok teh. Hati-hati saat mengisi, jangan terlalu banyak, agar pada saat kita menutup adonan, tidak kesulitan. Rapatkan bagian tepinya, kemudian rapikan, dan bentuk bola dengan hati-hati, agar bahan kulit tidak sobek. Tata bugis yang sudah dibentuk di panci kukusan, diberi jarak, karena pada saat dikukus, bugis akan mengembang. Lanjutkan membentuk adonan hingga semua selesai. Setelah semua selesai dibentuk, kukus bugis selama 20 menit. Setelah 20 menit, bugis ketan hitam sudah matang. Matikan kompornya. Angkat bugis dari panci kukusan. Selanjutnya siapkan daun pisang yang sudah dilayukan dan dipotong berukuran sekitar 15 x 20 cm. Kemudian siapkan pula minyak sayur untuk mengoles daun pisang. Daun pisang dioles seperti ini secara merata. Dilipat bentuk kerucut. Letakkan bugis di bagian tengahnya. Kemudian lipat dan bungkus seperti dalam video. Kebetulan kali ini saya mendapatkan daun pisang dengan ukuran yang sedikit lebih kecil, sehingga saya membungkus bugis ini secara horizontal arah daun. Saya sarankan membungkus bugis saat masih hangat. Sambil membungkus, kita siapkan panci kukusan lagi untuk yang kedua. Kukus bugis yang sudah dibungkus selama 10 menit. Dengan cara 2 kali pengukusan ini, bugis akan tahan lebih lama, bahkan hingga 2 hari dalam suhu ruang. Bugis ketan hitam siap disajikan. Selagi hangat atau sudah dingin. Ini kita coba buka bungkusnya satu.
Hasilnya tidak lengket, bugisnya cantik mengkilap, sempurna. Mari kita potong, kita lihat isi bagian dalamnya. Nah, ini terlihat unti kelapanya. Bugis ini sama sekali tidak lengket di daun atau di tangan. Rasa manisnya pas, kenyalnya juga pas. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.